Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Brand Academy by Ruang Guru. Sebelum itu saya akan membacakan nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama Filananda, kedua Muhammad Akram, tiga Rusdi Amin, 4 Pilihan Jadi Putri, 5 Fedra Sartikri, 6 Jimu Alfat, 7 Mutiara Sari Ramadhani, 8 saya sendiri, 9 Bukan Rusman. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakang dari Ruang Guru. Ruang Guru adalah platform pembelajaran online yang berbasis di Indonesia, didirikan pada tahun 2014 oleh Deva dan Imam Usman, yang menawarkan berbagai layanan pendidikan kepada pelajar mulai dari tingkat anak-anak hingga universitas. Salah satunya adalah Brand Academy. Brand Academy beroperasi secara blended, yaitu memberikan layanan belajar secara online dan secara offline dan online oleh pengajar terbaik yang sudah diseleksi dari berbagai PTN dan dilengkapi dengan kelas offline pengembangan diri dan fasilitas modern yang memadai untuk mendukung proses belajar. Untuk slide selanjutnya saya akan mempersilahkan Rusdi Amin untuk membacakannya. Baiklah, saya Rusdi Amin sebagai materi pertama mengucapkan terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan analisis detail dari Ruang Guru. Dilihat dari slide yang ditampilkan terdapat 6 faktor, yang dimana 6 faktor tersebut dapat menjadi peluang bagi perkembangan perusahaan Ruang Guru. Akan tetapi ada beberapa aspek dari faktor politik dan faktor teknologi yang dapat menjadi ancaman bagi perusahaan ini. Salah satu contohnya pada faktor politik, yang dimana di Indonesia akan terjadi perubahan kepemimpinan, yang dimana perubahan kepemimpinan ini akan berdampak pada perubahan kebijakan pendidikan yang ditetapkan di Indonesia. Selanjutnya faktor teknologi. Dari teknologi sendiri ada yang namanya artificial intelligence atau lebih dikenal dengan nama AI. AI ini adalah mesin komputer atau program yang memiliki karakteristik seperti otak manusia. AI ini akan berkembang luas di berbagai aspek kehidupan manusia dan akan mengancam keterbatasan lapangan kerja seperti tenaga pengajar di ruang guru. Sekian analisis PSTEL yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemateri pertama. Saya akan memberikan kesempatan untuk membacakan materi kedua, yaitu Filananda. Untuk Filananda, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan memaparkan materi mengenai analisis kompetitor dari Brand Academy Ruang Guru. Nah, seperti yang dapat dilihat pada tampilan layar, analisis kompetitor dari Brand Academy yang ditampilkan terdapat 3 kompetitor utama, yaitu yang pertama ada Senius dengan produk Senius X Primagama, yang kedua ada Weaver dengan produk Weaver School Premium, dan yang ketiga ada Ganesha Operation. Nah, ketiga kompetitor ini memiliki konsep yang sama dengan Brand Academy dan juga bersaing dari segi pelayanan, fitur, fasilitas, dan harga. Jika dibandingkan dengan ketiga kompetitor ini, Brand Academy unggul dari segi pelayanan, fitur, serta fasilitas. Namun dalam segi harga, Brand Academy bisa dikatakan cukup mahal, tetapi hal ini sebanding dengan apa yang telah diberikan kepada konsumen. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk pemateri ketiga. Untuk pemateri selanjutnya, saya akan persilakan Andi Mualfar untuk membacakan slide segmentasi. Untuk Andi Mualfar, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan mempresentasikan segmentasi Brand Academy Ruang Guru. Dapat dilihat Brand Academy Ruang Guru dilihat dari segi model grafis, geografis, dan psikografis. Yang pertama itu model grafis terdiri dari usia dan tingkat ekonomi. Geografis terdiri dari domisili dan psikografis terdiri dari tingkat pendidikan dan gaya belajar. Di sini saya akan memaparkan model grafis di usia.
usia 9 sampai 12 tahun terdiri dari 30%, 13 sampai 15 tahun terdiri dari 30%, dan 16 sampai 18 tahun yaitu 40%. Sedangkan tingkat ekonomi atas 50%, tingkat ekonomi menengah 40%, dan tingkat ekonomi bawah yaitu 10%. Kita masuk ke geografis domisili. Berdasarkan domisili perkotaan yaitu 80%, dan yang paling rendah itu pedesaan 20%. Kita masuk lagi ke psikografis terdiri dari tingkat pendidikan dan gaya belajar. Tingkat pendidikan di jenjang SD yaitu 30%, di jenjang SMP yaitu 30%, dan di jenjang SMA itu 40%. Gaya belajar visual itu 35%, gaya belajar auditori yaitu 30%, dan gaya belajar kinestetik yaitu 35%. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Akbar. Jadi saya akan melanjutkan dan selanjutnya yaitu tentang targeting pada brand Akademi Ruang Guru. Yang pertama yaitu dari segi demografis. Dari segi demografis berdasarkan usia yang ditarget adalah 9 sampai 12 tahun yaitu 30%, 13 sampai 15 30%, dan 16 sampai 18 yaitu 40%. Berdasarkan tingkat ekonomi yang ditarget adalah ekonomi kelas atas yaitu 50% dan kelas menengah 40%. Dan dari segi geografis berdasarkan domisili yang ditarget ialah perkotaan sebesar 80%. Dan yang terakhir adalah dari segi psikografis. Dari segi psikografis berdasarkan tingkat pendidikan yang ditarget ialah jenjang SD sebesar 30%, SMP 30%, dan SMA 40%. Dan yang selanjutnya adalah berdasarkan gaya belajar. Yang ditarget ialah gaya visual sebesar 35%, auditori 30%, dan kinestetik 35%. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang positioning. Jadi dapat ditampilkan di belakang, brand Akademi Ruang Guru memiliki tingkat kualitas yang lebih tinggi dan memiliki harga yang bisa dibilang cukup mahal dibandingkan dengan kompetitor yang ada seperti Genesia Operation. Genesia Operation memiliki harga yang lebih mahal dari brand Akademi Ruang Guru, tetapi memiliki kualitas yang lebih rendah. Sedangkan Genius dan Kuiper memiliki harga dan kualitas yang lebih rendah dari brand Akademi Ruang Guru. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi analisis marketing mix product akan dibawakan oleh Muhammad Akram. Untuk Muhammad Akram, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing mix dari Brand Academy. Di sini saya akan membahas dua poin, yaitu yang pertama produk dan yang kedua adalah price. Di produk ini teman-teman Brand Academy menggunakan strategi individual brand, yang dimana di sini adalah menempatkan merek secara terpisah dari produk utama mereka, dan yang kedua adalah national brand, yang dimana national brand ini yaitu produk yang dipasarkan secara nasional. Next. Kedua adalah analisis price, yang dimana adalah perbedaan elastis, di mana di sini Brand Academy melakukan perubahan harga yang relatif kecil untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap permintaan. Dan yang kedua adalah penetapan harga berdasarkan persaingan, yang dimana Brand Academy ini menerapkan strategi ini untuk mengurangi persaingan secara intensif pada kompetitor-kompetitornya. Dan yang ketiga ada penetapan harga berdasarkan kebutuhan pelanggan, yang dimana Brand Academy menawarkan keanggotaan dan memberikan atribut khusus atau benefit-benefit. Dan yang keempat ada penetapan harga promosi, di mana Brand Academy memberikan promosi-promosi seperti saat hari raya dan sebagainya. Dan yang kelima ada seasonal discount, di mana diskon musiman itu dalam jangka waktu 1 tahun, seperti contohnya seperti tahun ajaran baru atau SNBT. Dan
Yang keenam ada Freenomic yang dimana Brand Academy memberikan produk secara gratis atau cuma-cuma untuk meningkatkan permintaan konsumen pada produk mereka. Contohnya seperti Robo Guru, dan mereka juga melakukan free trial untuk Brand Academy, untuk produk mereka Brand Academy. Dan yang terakhir ada penetapan harga psikologis ya, yaitu secara genap, yang dimana kita tahu didasarkan pada konsumen untuk lebih mudah memahami harga atau lebih responsif untuk melihat harga. Sekian analisis price yang saya sampaikan, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aulia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya. Marketing mix bagian flash dan promosi, yang mana bagian flash yaitu saluran distribusi dan jangkauan Brand Academy online melalui aplikasi Ruang Guru yang dapat di-download melalui aplikasi Play Store dan App Store. Sedangkan Brand Academy Center atau offline melalui cabang-cabang yang didirikan berbagai wilayah di Indonesia. Adapun bagian promosi menggunakan iklan TV, promo dan diskon, hubungan masyarakat, brand ambassador, jaringan sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dibawakan. Untuk materi selanjutnya saya akan mempersilakan Mutiara Sari Ramadhani, yaitu saran analisis marketing mix. Untuk Mutiara Sari Ramadhani, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu saran dan rekomendasi dari marketing mix. Yang pertama ada produk yaitu co-branding. Diharapkan untuk kedepannya Brand Academy melakukan co-branding untuk menciptakan nilai tambah bagi konsumen dan meningkatkan penjualan produk atau layanan yang diluncurkan. Yang kedua, saran price yaitu trial pricing yang diharapkan Brand Academy menerapkan bahwa produk baru diberikan harga rendah untuk jangka waktu terbatas untuk memastikan harga tinggi dari pelanggan. Yang kedua ada quantity diskon, yaitu diharapkan Brand Academy memberikan diskon kepada pembelian jangka panjang, yaitu hal ini dilakukan untuk mendorong konsumen melakukan pembelian dalam waktu jangka panjang. Yang ketiga saran dan flash, yaitu perluasan distribusi secara offline. Diharapkan Brand Academy dapat memperluas distribusi secara offline. Yang keempat, saran promosi. Yang pertama ada iklan online. Diharapkan Brand Academy melakukan iklan yang muncul di situs web, media sosial atau hasil pencarian online yang menarik perhatian pengguna. Yang kedua, sponsor dan acara khusus. Diharapkan Brand Academy dapat mengadakan event atau secara khusus untuk mempromosikan produk mereka dan juga mendapatkan pengakuan publik. Baik, saya kemudian moderator. Terima kasih atas materi sebelumnya. Mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.